wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Oke. Final Lestari Hadir Bu. hadir. Rena Nur Aini Hadir Bu. hadir. Sinta Aprenilita Hadir Bu. hadir. Rahma Tidak hadir. tidak. David Tidak hadir. Nah, berarti yang nggak hadir ada 2 anak ya. Oke. Nah, pada hari ini kita masih akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya juga. Nah, lebih tepatnya pada hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Dan pada kali ini Ibu berharap nanti kalian bisa memahami apa itu persamaan garis lurus, menentukan gradien, garis, dan juga dapat mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Pada pertemuan sebelumnya ada yang ingat kita sudah mempelajari tentang apa? Kemiringan garis lurus. Oke, kemiringan garis lurus. Kemarin juga sudah dijelaskan tuh bagaimana cara mencari kemiringan dengan rumusnya apa ya? Ada yang tahu? X1 min Y1 per X2 min Y2. Oke, benar. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang materinya pada hari ini, yaitu tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Coba kalian perhatikan slideshow yang Ibu siapkan. Perhatikan dulu. Perhatikan gambar di slide ya. Nih. Untuk mengetahui sifat-sifat persamaan garis lurus, perhatikan gambar-gambar berikut. Dilihat dari persamaan garis lurus, yaitu Y. Persamaan garis lurus itu Y mx plus C yang mengalami perubahan nilai salah satu koefisien atau konstantanya. Bisa dilihat di sini dari beberapa garis di sampingnya ini memiliki konstanta yang tidak tetap, artinya yang nilai belakang. Kan yang ada yang Y 2x plus 20, ada yang plus 16, ada yang min 4. Nah, di sini itu berarti nilai konstantanya. Selanjutnya, garis lurus di samping memiliki kemiringan tetap atau M. Nilai M-nya tetap yaitu 2. Nilai M itu yang di samping X. Oke. Berarti di sini kan nilainya tetap kan, ada 2x semuanya 2x. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwasannya nilai kemiringan bernilai positif, dia arah garisnya ke kanan, ke atas dan ke kanan. Oke, selanjutnya garis-garis lurus di samping memiliki konstanta tidak tetap. Konstanta tadi nilainya yang di paling terakhir ya. Ada 4, 16, 8, 24. Nah, di sini tidak tetap konstantanya. Jadi dia berpindah-pindah kan di lain tempat. Sedangkan nilai kemiringannya tetap yaitu negatif 4. Nah, kemiringan yang bernilai negatif akan menghasilkan garis yang ke atas dan mengarah ke sebelah kiri. Selanjutnya, garis yang ketiga, garis lurus di samping memiliki konstanta yang tetap yaitu negatif C. Konstanta itu yang di belakang tadi.
yaitu ada negatif 4 semua kan, dan garis lurus di samping memiliki kemiringan yang tidak tetap atau nilai M. Ada yang 5 kan artinya kemiringannya 5, ada yang 4, ada yang 3. Nah, dari kemiringan yang tidak tetap itu akan menghasilkan garis yang berbeda-beda karena titik konstantanya 1 di negatif C, jadi dia berkumpul. Tapi karena nilai kemiringannya berbeda, jadi arahnya juga berbeda kemiringannya tadi. Oke, yang selanjutnya garis lurus di samping memiliki konstanta C yang tetap. C-nya tetap, negatif 4 semua. Dan garis lurus di samping memiliki kemiringan M yang tidak tetap. Hampir sama yang seperti tadi, karena nilai konstantanya tetap di nilai negatif 4, jadi dia berkumpul di sini. Dan karena kemiringannya yang berbeda, jadi dia arah panahnya berbeda-beda. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 garis yang ke arah ke atas. Lurus di samping memiliki konstanta tidak tetap. Jadi nilai konstanta yang paling belakang ada beda-beda kan? Ada 9, yang ini nilainya 0, yang ini negatif 6. Dan memiliki kemiringan yang tetap, yaitu M-nya 3. Jadi ini seperti yang persamaan 1 dan 2 yang awal tadi. Nah, sedangkan yang ada garis 4 yang arah samping ini memiliki konstanta yang tidak tetap. C-nya tidak tetap yang paling akhir, dan memiliki kemiringan yang tetap, yaitu M sama dengan negatif 1/3. Oke. Dari gambar-gambar yang telah disajikan, ada yang timbul pertanyaan tidak? Ya, apa? Mengapa kemiringan garis ada yang arah ke kanan dan ada yang arah ke kiri? Oke. Nanti Ibu tabung dulu ya pertanyaannya, nanti dalam proses pembelajaran kita akan muncul tuh nanti apa jawaban dari Rena ya. Jadi selanjutnya untuk melatih kalian mengetahui sifat-sifat dari persamaan garis lurus, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Oke, ini untuk bersama kalian. Ini bisa buat orang-orang. Ada temannya tapi nggak mau tombol. Ini yang B yang Y per X-nya gimana? Oke, jadi semisal nih nilai Y perpindahan, kita permisalannya garis yang merah ini kita misalkan menjadi garis A, dan garis yang biru ini menjadi garis B. Nah, semisal MA berarti kita fokusnya ke garis yang A aja ya. Nah, di sini nilai Y itu perpindahan dari titik A ke B, itu nilainya Y-nya berapa? Artinya kan Y berarti naik kan? Kita hitung berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilainya 6. Coba tulis dulu. Sekarang X-nya dari 6 tadi kita tarik ke B. Ada berapa titik? 1, 2, 3. Nah, jadi 6 ke 3 nilainya 2 per 1. Sekarang nilai yang B, M kemiringan yang B, coba dikerjakan sendiri.
memisahkan titik tadi. Ini yang B sama aja yang tadi. Nah, yang gambar B ini agak berbeda karena di sini tidak ada nilai titiknya kan ya, ada nggak ada titik garisnya. Nah, kita misalnya kita kasih titik nih, sembarang titik di mana gitu. Coba bisa kasih sembarang titik, kita misalkan di titik di sini, kasih coba. Dan di atasnya berjarak 2 atau 3 di sini. Dari perpindahan dari titik awal ke titik atas ini kan bernilai nilai Y kan, karena dia ke atas itu berarti perpindahannya berapa titik? 2. Berarti nilai Y nya ada 2. Terus sama dengan 2 nah X nya, perpindahan ke nilai X kan nggak ada, berarti nilai X nya 6 sama dengan 2/0 nilainya 3 dan 3 yang MN. Coba MN gimana? Sama aja. Sampai tadi misalnya kamu kasih titiknya sebarang titik di mana? Coba di garis M tadi kayak tadi nggak apa-apa. Misalnya kamu masuk titik di sini nih dan di sini, nanti sama aja misalnya ini perbedaannya berapa, berarti ada berapa? 1, 2, 3, nilai Y-nya 3/0. Berarti sama dengan 3 definisi. Selanjutnya mana tuh? Gambarnya di sini nggak usah. Baca soalnya dulu. Garis K dan M merupakan garis yang berpotongan jika ia berapa besar titik yang dibentuk. Nah, lihat garis K dan L itu digambar berpotongan enggak? Garis K ini yang ini, garis L ini. Nah, di sini berpotongan enggak? Enggak. Berpotongan. Nah, berarti tulis ya. Bernilai derajatnya 90 derajat. Jika kita menyebut garis K dan L saling tegak lurus, perhatikan garis K dan L-nya saling tegak lurus tidak? Ya. Karena apa dikatakan saling tegak lurus tadi? Karena dia membentuk Sudut-sudut siku-siku. tentukan gradien garis K dan L.
sama seperti yang sebelumnya. Jadi nanti kalian itu kan masih diketahuinya satu titik aja nih. Nah, berarti kalian harus menentukan satu titik lagi untuk menentukan gradiennya. Coba garis K dan L kan, coba kasih titik di sembarang di garis K. Nah, perpindahannya dari nilai A ke atas berapa ke titik itu? Dari A kan ini 1, 2, berarti nilai Y nya 2, MK sama dengan Y per X. Nilai Y nya tadi 2, nilai K nya X nya berarti dari sini ke arah sini 1, 2, 3, 4. Nah, tunggu dulu, karena dia ke arah kiri kan, berarti dia nilainya negatif, jadi negatif 4. Sama dengan negatif 1 per 2. Yuk, sekarang ML. Kebalikan gradien Kan ini kan baru ini gradien K, yang sekarang gradien L. ML sama dengan Y per X sama dengan seperti kayak tadi, yang sekarang fokusnya ke garis yang L. Nah, sekarang kan garis L ini masih diketahuinya titiknya 1 nih. Coba kalian misalnya diberi titik yang lain. Oke, coba dihitung perpindahannya ke atas dari titik yang B itu ke atas berapa? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Oke, berarti nilai Y-nya 4. Dan nilai X-nya ke arah sini 1, 2, 1, 2, 2. 4 per 2 sama dengan 2 per 1. 2. Oke, selanjutnya pertanyaan yang D. Kalikan gradien garis K dan L. Berarti MK dikali ML. Coba MK dikali ML sama dengan itu, berarti hasil MK negatif 1 per 2 dikali 2 berapa hasilnya? Ditulis dulu. Jadi MK 1 min 1 per 2. No, kan udah kamu tulis di sini. Jadi di sini tinggal nilainya aja. 1 negatif 1 per 2 dikali 2 sama dengan, coba tadi bisa ngajarin, negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2 per 2. Negatif 2 per 2 berarti hasilnya negatif 2 per 2 1 kan, berarti hasilnya negatif 1. Oke, lanjut. Sekarang yang tadi yang nomor 4. Sebentar lagi nomor 4. Untuk gambar D, apakah garis P dan Q merupakan garis yang berpotongan? Jika iya, berapa besar sudut yang terbentuk? Ini langsung dikasih besar sudutnya. Ya, jadi kan tadi seperti yang sebelumnya. Tentukan gradien garis P dan Q. Lihat garis gambar D, garis P dan Q. P itu yang warna apa? Warna merah. Dan yang Q warna biru. Oke, berarti perhatikan yang warna merah dulu.
Nah di situ kan udah tertera tuh ada 2 titik dari K ke L, jadi mudah itu nanti. Jadi MP sama dengan, terus rumusnya MP sama dengan Y per X. Kita lihat dari perpindahan dari titik K ke L, nilai Y nya berapa? Ke atas, berarti dari sini hitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai X nya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sekarang perhatikan ya Q, MQ. Nah, MQ ini kan udah diketahui nih ada 3 titik juga A dan B. Sekarang kita nyari perpindahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari titik ini kan ini yang bajunya sini, berarti 1, 2, 3. Kasih per 1. 2 per 1 kan 6 dibagi 3 2 per 1 atau 2 aja nggak apa-apa, kan 1 itu nggak harus ditulis tuh. Nah oke, ibu koreksi ya, di sini kan Y per X 5. Nah tadi kan yang arah ke atas oke nilainya 5, tapi nilai X nya kan ini ke arah ke kiri nih, berarti nilainya dia bernilai negatif, berarti nilai 5 ini negatif. Nah berarti 5 per negatif 5 hasilnya negatif 1. Berarti sekarang yang C lanjutkan. Kalikan gradien garis P dan Q. Oke, sama seperti yang tadi yang ini. Sekarang MP dikali MQ. Negatif 1 dikali 2 per 1. Hasilnya negatif 2 per 1 atau negatif 2. Lanjut. Apakah gradien garis A dan B pada gambar A sama? Kita lihat tadi jawabannya yang udah kalian kerjakan. Garis A dan B pada gambar A, gradiennya sama nggak? Sama. Ini nilai Sama. ini sama, berarti bisa dijawab. Ya sama. Selanjutnya, apakah gradien M dan N pada gambar P juga sama? Jawabannya Tidak. sama. Kan sama-sama tidak terdefinisi. Apakah Hasil kali gradien garis yang berpotongan gambar C dan D sama? kita melihat di sini hasil kalinya saja dari yang D hasil kali K dan L pada gambar C ini kan hasilnya negatif 1, dan pada nilai yang garis P dan Q pada gambar D hasilnya negatif 2 per 1. Nah sama aja kan, dia sama-sama bernilai negatif. Ini Bu. Oke, nomor 6. Apakah hasil kali gradien garis yang berpotongan pada gambar C dan D sama? Coba dicek jawaban sebelumnya. Hasil kali garis K dan L pada C menghasilkan nilainya negatif 1. Sedangkan pada gambar D hasilnya negatif 2. Berarti
tidak sama ya. Ya. Oke, tidak sama. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan ya. Dari latihan yang udah kalian kerjakan di sini kita dapat ketahui dari nilai gradien yang udah kita dapat dan dari hasil kali gradien. Nah, dari sini kita lihat jika garis memiliki gradien bernilai positif, maka garisnya akan mengarah ke kanan. Nah, sedangkan sebaliknya, jika gradiennya bernilai negatif, dia akan mengarah ke kiri. Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Di sini dua garis sejajar memiliki persamaan yang sama pada nilai M-nya. Nah, nilai M-nya itu kita lihat di sini kan pada gambar sebenarnya gambar A. Di sini nilai A dan B ini memiliki gradien 2/1 dan 2/1 atau 2. Nah, di sini berarti garis yang sejajar itu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki gradien yang sama. Nah, sedangkan pada garis yang berpotongan, antara kita lihat gambar C, pada garis K dan L, apabila dikalikan antara gradien K dan L akan menghasilkan nilai negatif 1. Jadi garis yang berpotongan itu apabila gradien dikalikan akan menghasilkan nilai negatif 1. Ciri-cirinya begitu. Oke, Bu. Dapat lewat ya. Oke, itu tadi materi dari sifat-sifat persamaan garis lurus. Bagaimana, kalian sudah paham? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ada soal tes untuk melihat kepahaman kalian ya, bagaimana teknik sifat-sifat persamaan. Nah, Ibu sudah sediakan di slide, coba bisa kalian kerjakan sekarang. Apakah sudah selesai mengerjakan soal tesnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan dulu. Nah, ini nanti akan Ibu evaluasi di rumah ya. Jadi nanti kalian akan melanjutkan ke bab berikutnya pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas tentang bab selanjutnya. Oke. Pertemuan kali ini kita cukupkan untuk materi dari sifat-sifat persamaan garis lurus. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Nah, pada pertemuan besok kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu persamaan dua variabel. Nah, oke, pertemuan kita cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.